Hai, apa kabar teman-teman? Kemarin saya lagi main ke sekolah anak SD ya teman-teman. Saya lihat di situ ada penjualan ini ya. Ini seperti martabak ya teman-teman. Nanti saya akan berbagi pada teman-teman bagaimana beliau Ibu Rani ya. Kita akan minta tolong sama Ibu Rani kembali untuk membuat kue ini ya teman-teman. Ini seperti martabak dan menggunakannya tepung terigu juga ya teman-teman. Baik ya teman-teman, sebelumnya yang baru gabung jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya teman-teman, untuk membantu channel ini agar selalu bersemangat untuk membuat konten ya teman-teman. Baik ya teman-teman, saya mau berbagi dulu kenapa saya membuat konten ini ya. Karena saya lihat pedagangnya itu jualannya itu dengan sepeda motor teman-teman. Kelihatannya nggak ramai sih, saya perhatikan gitu kan. Jadi selama 15 menit saya membeli es ya, dan juga membeli punya pedagang bapak itu juga. Jadi beliau itu menjual dengan sepeda motor, dijual dengan harga Rp2.000 ya teman-teman. Bapak itu menjualnya itu dengan telaten, dengan sangat-sangat gimana ya, sabar ya, dan banyak yang beli teman-teman. 3 orang, habis itu datang lagi. Jadi sampai awal istirahat anak sekolah itu ya, itu anak SD ya teman-teman, yang saya lihat dia itu dari mulai keluar sekolah sampai masuk lagi sekolah di jam istirahat tidak pernah putus teman-teman. Berarti ramai sekali. Jadi saya penasaran ya, saya tanya pada si penjual, harganya berapa pak gitu. Saya rupanya harganya cuma Rp2.000 ya teman-teman. Dan beliau berkata menggunakannya itu, buatannya itu percis seperti membuat martabak ya teman-teman, dimana beliau itu membuatnya itu udah ada adonannya yang ada di tempat macam box gitu ya, macam box. Jadi beliau itu membuatnya itu sudah di rumah dan membawanya ke sekolah. Jadi beliaunya termasuk yang kreatif ya, membawa kompor, ada kompor gas juga, ada LPG-nya, dimana kompornya sebelah kiri, LPG-nya sebelah kanan. Jadi biar ini ya, biar tidak miring katanya. Jadi proses pembuatannya itu beliau menggunakan seres dan juga dengan keju. Jadi saya akan tanya kepada Ibu Rani dan mencoba membuatnya ya, kepada Ibu Rani ya. Proses pembuatannya juga gampang dan tidak susah. Saya tanya berapa omset perharinya, beliau mengatakan bisa mendapat omset itu Rp200.000 ya. Jadi modalnya itu juga tidak banyak. Jadi kira-kira saya bertanya kepada Ibu Rani, kalau kita buat kue seperti ini ya, kira-kira modalnya berapa ya? Bisa nggak kalau cuman modal Rp50.000 dengan efisiensi ataupun dengan bahan-bahan yang kita tekan agar membuat modalnya itu tidak banyak ataupun kosnya tidak banyak. Jadi kata Ibu Rani, ayo kita buat, nggak masalah, buatnya itu seperti apem lah katanya, seperti apa, boleh dibilang itu martabak ya, seperti martabak gitu teman-teman. Jadi kita sudah membeli seresnya, membeli kejunya, dan proses pembuatannya. Dan kata beliau ini pun sangat cocok untuk sarapan pagi ataupun teman kopi ya, dan sangat lembut. Nah, beliau itu sudah menyediakan telurnya di sini. Beliau menggunakan telur bebek karena beliau itu memiliki bebek ya. Kalau bebek itu kan harganya 2.500 ya per butir. Di sini menggunakan ya, langsung saja menggunakan tepung terigu. Jadi beliau menyiapkan nampannya dan juga tepung terigu, dikasih juga baking powder ya. Baking powder itu untuk pengembangnya biasa, dan juga gula. Menggunakan telurnya satu saja katanya. Jadi di Ibu Rani menggunakan
telurnya telur bebek, telur ayam juga bisa, tapi beliau biasa menggunakan telur bebek. Tapi saya bilang kita kosnya kita tekan, jadi menggunakan telur ayam saja, telur ayam petelur yang harganya cuman 1.500 ya teman-teman. Di sini satu bijinya harganya 1.500 rupiah. Jadi adonannya itu seperti biasa, pembuatannya seperti biasa kalau teman-teman. Jadi di sini harus disaring katanya, supaya itu kalau tepung itu kan kadang kalau kita carup-carup gitu ya, kita oleni itu kadang nggak rata, jadi masih ada sisanya. Alangkah bagusnya kata Ibu Rani itu langsung dicaruk. Dikasih juga minyak ya teman-teman, minyak zaitun katanya, dan juga baking powder kembali. Ada garam yang pasti tadi teman, ada garam, ada gula, itu syarat pastinya ya teman-teman. Jadi prosesnya ini enggak lama, bentar aja. Nah biasanya saya lihat situ bapak-bapaknya udah jadi adonan seperti ini ya teman-teman. Nah jadi udah seperti ini dibawa ke tempat penjualan. Beliau itu membawa sekitar kemarin itu kalau nggak salah mungkin sekitar 2 kilo, bahkan lebih. Saya melihat ada dragon ya, dragon tempat minum air itu sekitar 2 kiloan menurut saya. Jadi seperti ini, beliau itu udah ada bentuknya ya. Ini kan Ibu Rani itu pakai centong ya, centong seperti ini. Kalau di tempat bapak yang penjualan itu dia ada centong khasnya sendiri. Saya mau ambil video, saya lupa kemarin teman-teman. Jadi kita tengok Ibu Rani aja, prosesnya pembuatannya tidak jauh beda dengan punya Ibu Rani yang seperti ini ya. Nah, kalau udah seperti ini kata Ibu Rani itu pastikan dulu benar-benar kering atau pastikan benar-benar masak ya. Kalau enggak nanti dia itu enggak enak ya, atau terasa tepungnya. Habis di atasnya itu kita kasih margarin katanya. Nah, itu untuk melengketkan apanya ya? Melengketkan shares dan juga apa kejunya ya teman-teman. Jadi beliau dikasih susu. Kalau saya melihat bapak itu kemarin tidak ada susunya ya, tidak ada susunya, hanya cuman shares dan juga keju. Jadi bapak itu tidak memakai ini ya, pelengketnya ya, ataupun keju cairnya di situ supaya lengket. Jadi proses pembuatannya seperti ini dan mudah ya teman-teman. Jadi gampang banget lah, nggak susah, jadi mudah. Itu tadi cara pembuatannya dan cara penjualannya ya teman-teman. Apakah teman-teman berminat untuk menjualnya ataupun mencoba menjualnya? Kalau nggak berani menjual ya paling tidak kita bisa untuk memakannya sendiri di rumah teman-teman. Gimana teman-teman, apakah video ini bermanfaat? Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya, sehat selalu.